Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebenarnya bangsa Rum? Mereka disebut sebagai kelompok yang akan melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam saat terjadi konflik besar di akhir zaman, dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Namun, benarkah bangsa Romawi dalam konteks ini mengacu pada Rusia dan Eropa? Berikut ini adalah pembahasannya. Sebelum munculnya Dajjal di akhir zaman, bangsa Romawi menjadi salah satu kelompok dengan penduduk masyarakat terbanyak di dunia. Masyarakat Muslim hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Namun sayangnya, bangsa Romawi akhirnya mengkhianati umat Islam dengan melancarkan serangan besar-besaran, membawa 960.000 pasukan sehingga memicu perang besar antara umat Islam dan bangsa Romawi. Pertempuran ini terjadi di wilayah Syam yang mencakup Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon sebelum masa munculnya Dajjal. Adapun benteng pertahanan umat Islam berlokasi di Guthoh, Damsyik, atau Damaskus. Tentu saja seberapa besar konflik ini hanya Allah yang Maha Tahu. Perang dahsyat antara kaum muslim dengan bangsa Romawi akan terjadi di akhir zaman sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, dari Nafi bin Utbah, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu kami hafal darinya 4 hal yang aku hitung dengan tanganku. Beliau bersabda, kalian umat muslim akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian Persia, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Dia, Jabir, berkata. Selanjutnya, Nafi berkata, wahai Jabir, kita tidak akan melihat Dajjal keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dalam nubuah Rasulullah disebutkan bahwa kaum muslimin akan memperoleh kemenangan dalam perang dahsyat di akhir zaman. Perang ini nantinya akan berlangsung selama 4 hari. Tetapi jumlah jiwa yang melayang dari kedua pihak sangatlah banyak. Pada kondisi perang, digambarkan bahwa tidak ada seekor burung yang melewati medan perang, kecuali akan menemui mayat. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Namun karena banyak muslim yang mati syahid, harta rampasan perang pun tidak ada gunanya lagi. Kemudian usai mengalahkan bangsa Romawi, pasukan muslim diarahkan Allah untuk menaklukkan Konstantinopel. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam peperangan yang kedua ini. Setelah penaklukan Konstantinopel ini, baru kemudian Dajjal muncul membawa fitnah yang mengerikan. Lantas, siapakah sebenarnya bangsa Romawi yang menjadi pengkhianat umat Islam di akhir zaman ini? Romawi dikenal sebagai superpower dunia pada masanya. Sejarah-sejarah peradaban pasti menyebut bangsa Romawi sebagai imperium besar yang meninggalkan banyak peradaban, keilmuan, dan peninggalan yang jadi warisan dunia. Maka tak heran apabila Allah mengisahkan bangsa ini dalam Al-Quran dengan nama Surat Ar-Rum, surat ke-30 yang terdiri dari 60 ayat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya menyebutkan bahwa umat Islam akan mengalahkan kekuatan besar bangsa Romawi. Dalam surat Ar-Rum ayat 1 disebutkan, bangsa Romawi telah dikalahkan.
Ayat ini sebenarnya menjadi pesan Allah terhadap peristiwa yang akan datang. Bangsa Romawi di timur mula-mula akan dikalahkan oleh bangsa Persia yang beragama Majusi. Kemudian, bangsa Romawi akan membalas kekalahan itu dengan mengalahkan bangsa Persia. Muncul pertanyaan, apakah bangsa Romawi yang dimaksud adalah orang Eropa saat ini? Atau penduduk asli Roma Italia? Atau mungkin bangsa Rusia? Atau malah Cina, bangsa kuning? Menurut pandangan Syekh Imran Hussein, seorang cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago, ketika Rasulullah SAW menyatakan umat Islam akan bersekutu dengan Rom, beliau berpendapat bahwa ini mengacu pada kerjasama dengan Rusia. Namun, siapakah sebenarnya bangsa Rom ini? Tentunya hanya Allah yang Maha Tahu. Sekian video singkat ini saya akhiri. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kreator pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.